Pukul 5 pagi di sebuah tempat parkir di San Diego. Hal pertama yang kamu lakukan pagi ini bukan menyeduh kopi, melainkan melipat selimut serapi mungkin di jok belakang mobil, supaya mobil itu tidak terlihat seperti tempat tinggal. Lalu kamu menyetir ke pusat kebugaran, bukan untuk berolahraga, melainkan karena hanya di sanalah kamu bisa mandi seharga $40 sebulan. Setelah itu kamu berangkat kerja, 9 jam merawat lansia, 7 hari sepekan. Kamu punya pekerjaan, kamu punya gaji, dan malam ini, seperti setahun terakhir, kamu akan kembali tidur di tempat parkir. Apa yang sebenarnya sedang terjadi ketika bekerja keras tidak lagi cukup untuk mendapatkan sebuah atap? Apakah ini kegagalan pribadi orang-orang yang kurang berusaha, atau justru ada struktur yang membuat jutaan pekerja tergelincir? Dan bersama Ruang Makro, mari kita memahami kemiskinan yang bekerja ini lebih dalam. Skenario tadi bukan latihan imajinasi. Itu rutinitas nyata seorang perempuan berusia 54 tahun bernama Maria di San Diego, California. Pembantu rumah tangga sekaligus perawat lansia yang didokumentasikan tidur di dalam van-nya selama lebih dari setahun. Kisah kejatuhannya pun tidak eksotis sama sekali. Sebuah perceraian, keputusan untuk pergi tanpa membawa apa-apa. Lalu, pasar sewa California yang tidak menyisakan tempat bagi gaji yang diduga sekitar $1.600 sebulan. Di tempat parkir yang sama, disediakan sebuah organisasi nirlaba, lengkap dengan titik air dan toilet. Ada sekitar 30 orang lain yang setiap malam pulang ke mobil masing-masing. Dan yang membuat pemandangan ini layak kita periksa pelan-pelan, sebagian besar dari mereka bekerja. Ada petugas keamanan, pengemudi taksi daring, sekretaris, bahkan diduga seorang lelaki berusia 53 tahun yang berkarir sebagai ilmuwan komputer, profesi yang di atas kertas termasuk paling dicari di Amerika. Dalam bahasa para peneliti, fenomena ini punya nama sendiri, working homeless atau tunawisma yang bekerja, orang yang memiliki pekerjaan berpenghasilan tetapi tidak lagi memiliki alamat. Sekilas, ini terdengar mustahil terjadi di negara itu. Sebab jika kita hanya membaca papan skor ekonominya, Amerika Serikat tampak sedang menang. Ekonominya tetap yang terbesar di dunia. Tingkat penganggurannya selama bertahun-tahun bertahan di kisaran 4%, angka yang oleh banyak ekonom disebut mendekati kesempatan kerja penuh, yaitu kondisi ketika pengangguran turun ke tingkat minimum struktural. Namun pada saat yang sama, data resmi pemerintahnya sendiri menceritakan hal yang berbeda. Menurut laporan Department of Housing and Urban Development, dalam penghitungan satu malam pada Januari 2024, terdapat 771.480 orang yang mengalami tunawisma di seluruh Amerika. Angka itu naik 18% dalam setahun, tertinggi sepanjang sejarah penghitungan. Kelompok yang melonjak paling tajam ternyata keluarga dengan anak, bertambah sekitar 39%. Untuk memahami retakan sebesar ini, kita perlu menelusuri dari mana ia bermula. Dan inilah bagian yang paling mengusik. Sebuah studi dari University of Chicago yang menelusuri data resmi jutaan penduduk menemukan bahwa sekitar 53% orang dewasa yang tinggal di penampungan tunawisma ternyata bekerja, penuh waktu atau paruh waktu, pada tahun yang sama ketika mereka tercatat tunawisma. Artinya, separuh lebih penghuni penampungan bukan orang yang menganggur. Setiap pagi mereka berangkat bekerja dari bilik-bilik penampungan itu, lalu kembali ketika hari gelap. Sebuah kenyataan yang, seperti istilah working homeless tadi, menantang gambaran umum kita tentang siapa yang kehilangan tempat tinggal. Di titik ini, penjelasan yang paling sering kita dengar bahwa tunawisma adalah soal kemalasan, narkoba, atau gangguan jiwa mulai terasa tidak cukup. Sebab bagaimana mungkin kemalasan menjelaskan orang yang bangun pagi untuk bekerja? Namun mengetahui bahwa jutaan pekerja bisa kehilangan atap belum menjawab pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana sebuah negara sekaya itu bisa sampai di sini? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke masa ketika Amerika pertama kali menemukan kemiskinannya sendiri. Dan dari sinilah cerita akan kita mulai. Tahun 1962, seorang penulis bernama Michael Harrington menerbitkan buku berjudul The Other America. Isinya sederhana, tapi mengguncang. Di tengah kemakmuran pasca perang, ada puluhan juta orang Amerika yang hidup miskin, dan mereka nyaris tidak terlihat. Mereka tinggal di kantong-kantong yang tidak dilewati kelas menengah, pegunungan Appalachia, permukiman kulit hitam di kota, kamar-kamar sewa para lansia.
Buku itu dibaca di Gedung Putih, dan gagasannya menemukan telinga di pusat kekuasaan. 2 tahun kemudian, pada 1964, Presiden Lyndon Johnson berdiri di hadapan Kongres dan mendeklarasikan apa yang ia sebut perang tanpa syarat terhadap kemiskinan. Untuk menunjukkan keseriusannya, ia terbang langsung ke beranda-beranda rumah kayu Appalachia. Ia duduk bersama keluarga-keluarga penambang batu bara yang kehilangan pekerjaan, membiarkan para juru foto mengabadikannya. Dari deklarasi inilah lahir program-program yang bertahan sampai hari ini, termasuk kupon makanan. Kupon makanan itu kini bernama Supplemental Nutrition Assistance Program atau SNAP, yaitu bantuan pangan bulanan. Menurut data Department of Agriculture, program ini masih menopang lebih dari 42 juta orang Amerika. Kira-kira 1 dari 8 penduduk negara itu, 6 dekade setelah perang terhadap kemiskinan diumumkan. Angka itu sendiri sudah merupakan sebuah jawaban yang menggantung. Perangnya tidak pernah benar-benar dimenangkan, dan tidak ada tempat yang membuktikannya lebih telak daripada Appalachia sendiri, wilayah yang dulu dipilih Johnson sebagai panggung deklarasinya. 60 tahun kemudian, tambang-tambang batu bara yang menghidupi pegunungan itu sebagian besar telah tutup, dan beberapa kabupaten termiskin di seluruh Amerika masih berada di sana. Perang itu, dengan kata lain, tidak berpindah dari medan aslinya. Di kota Roanoke, Virginia, sebuah truk makanan berkeliling setiap musim panas, membagikan makan siang gratis untuk anak-anak. Ini bukan acara amal sesekali, ia menambah sebuah fungsi yang jauh lebih pokok. Sebab selama tahun ajaran, sekolah menyediakan sarapan dan makan siang gratis, dan banyak keluarga di sana menggantungkan gizi anak-anaknya pada 2 jatah makan itu. Ketika sekolah libur dari Juni sampai Agustus, jatah itu ikut libur, maka para relawan turun tangan, melayani sampai 200 porsi sehari. Di salah satu rumah yang mereka singgahi, seorang ayah bernama Brandon yang bersama istrinya hidup dari bantuan sosial sekitar $1.200 sebulan untuk 5 jiwa, mengaku pada akhir bulan hanya makan 1 kali sehari. Ia melewatkan sarapan dan makan siang, bukan demi diet, tetapi agar anak-anaknya tidak perlu melakukannya. Pada momen inilah kemiskinan berhenti menjadi angka statistik dan menjelma sebuah perhitungan sunyi yang dilakukan seorang ayah setiap pagi di dapurnya sendiri. Namun kisah Brandon dan angka 53% tadi menyisakan satu pertanyaan mendasar. Apakah semua ini kegagalan pribadi ataukah cacat pada struktur yang dibangun sejak lama? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri janji perumahan yang pernah diucapkan Amerika kepada warganya. Beberapa kilometer dari sana, di sebuah taman rumah mobil, tinggal seorang mantan marinir berusia 58 tahun, bernama Sirenia Collins. Pensiunan yang berhenti bekerja karena sakit menahun, dan hidup dari pensiun sekitar $700 sebulan. Ia menampung keponakannya yang menganggur beserta 3 anaknya. 5 jiwa, 1 rumah mobil, dan kartu SNAP yang diisi pemerintah sekitar $640 setiap awal bulan. Perhatikan apa artinya angka itu. Sekitar $4 per orang per hari untuk seluruh urusan makan. Sebelum berbelanja, mereka memeriksa sisa saldo kartu seperti orang memeriksa sisa bensin di tengah jalan tol, menghitung apakah cukup untuk sampai ke tujuan berikutnya. Inilah wajah kemiskinan yang dalam buku karya Michael Harrington 6 dekade silam disebut tidak terlihat. Ia tak sengaja disembunyikan, ia hanya menetap di tempat-tempat yang tidak pernah kita lewati sehari-hari. Namun ada perbedaan halus yang penting. Kemiskinan Appalachia yang ditulis Harrington adalah kemiskinan klasik. Kemiskinan orang-orang yang pekerjaannya lenyap bersama tambangnya, yang berada di luar ekonomi. Sedangkan yang kita saksikan di tempat parkir San Diego adalah spesies yang berbeda. Kemiskinan orang-orang yang berada di dalam ekonomi. Mereka bekerja, membayar pajak, mengisi jam kerja panjang, dan tetap tak sanggup membeli barang paling mendasar, tempat tinggal. Untuk memahami pergeseran ini, kita perlu kembali ke sekitar tahun 1970-an. Sejak saat itu, upah real, yaitu daya beli gaji setelah dikurangi inflasi, nyaris berhenti tumbuh untuk separuh terbawah tenaga kerja Amerika. Sementara upah membeku, biaya 3 kebutuhan paling fundamental melesat: perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut data Biro Statistik Ketenagakerjaan pemerintah, gunting antara gaji dan biaya hidup terus melebar. Lalu datang krisis keuangan 2008, dan disinilah persoalan perumahan memasuki babak yang menentukan. Jutaan rumah disita,
Industri konstruksi runtuh, dan selama bertahun-tahun setelahnya, Amerika membangun jauh lebih sedikit rumah daripada pertumbuhan penduduknya. Ketika ekonomi pulih, pemulihan itu datang lebih dulu ke harga aset, saham dan properti, bukan ke upah. Hasilnya adalah gunting yang terbuka makin lebar, terutama di kota-kota pesisir seperti San Diego, Los Angeles, atau San Francisco. Di kota-kota itu, harga sewa naik lebih cepat daripada gaji orang-orang yang membuat kota tetap berjalan. Perawat, penjaga toko, sopir, guru. Inilah yang para peneliti sebut cost burdened, yaitu rumah tangga yang membelanjakan lebih dari 30% pendapatannya hanya untuk tempat tinggal. Maria, dengan penghasilannya yang diperkirakan sekitar $1.600 sebulan, secara aritmetika sederhana memang tak akan pernah menemukan apartemen di kota tempat ia bekerja, ketika sewa satu kamar saja bisa melahap hampir seluruh gajinya. Dua peneliti perumahan, Greg Colburn dan Clayton Page Aldern, menguji persoalan ini secara sistematis dalam buku mereka, Homelessness is a Housing Problem, dan menemukan pola yang kontraintuitif, berlawanan dengan dugaan awang. Tingkat tunawisma sebuah kota, mereka temukan, tidak bisa dijelaskan oleh tingkat kecanduan narkoba, gangguan jiwa, atau bahkan kemiskinannya. Sebab, wilayah dengan kemiskinan dan kecanduan tinggi seperti Detroit atau West Virginia memiliki angka tunawisma yang relatif rendah. Variabel yang paling konsisten menjelaskan perbedaannya adalah harga dan ketersediaan rumah. Sederhananya, narkoba dan penyakit jiwa menentukan siapa yang paling rentan jatuh. Tetapi pasar perumahanlah yang menentukan berapa banyak orang yang jatuh. Di kota yang sewanya murah, orang yang kehilangan pekerjaan masih bisa menumpang, mengontrak kamar, bertahan. Di kota yang sewanya melampaui daya beli, kehilangan yang sama berujung ke mobil, motel, atau trotoar. Itulah sebabnya ibu kota tunawisma Amerika bukan wilayah termiskinnya. Yang menonjol adalah kota-kota terkayanya. Los Angeles sendiri, kiblat sinema dan kemewahan itu, kini menampung lebih dari 70.000 orang tanpa rumah di wilayah metropolitannya. Dan bila pasar perumahan yang menentukan, pertanyaannya bergeser. Siapa yang selama ini mengatur pasar itu? Pada titik ini kita mulai melihat sesuatu yang mengganggu. Tunawisma bukan sekedar akhir dari sebuah kejatuhan. Ia sekaligus menjadi awal dari sebuah mekanisme yang menahan orang tetap berada di bawah. Dan mekanisme itu bekerja paling telanjang dalam satu institusi yang jarang kita bayangkan sebagai mesin kemiskinan, penggusuran. Untuk memahaminya, kita perlu berhenti sejenak pada seorang sosiolog yang menghabiskan bertahun-tahun di tengahnya. Matthew Desmond, yang memenangkan Pulitzer lewat bukunya Evicted, tinggal bertahun-tahun bersama para penyewa miskin di Amerika, dan lembaga risetnya di Princeton, Eviction Lab, memperkirakan sekitar 3,6 juta perkara penggusuran diajukan ke pengadilan setiap tahun. Prosesnya bisa sangat cepat dan sangat fisik. Di beberapa negara bagian, serif bersenjata datang mengetuk pintu, memberi beberapa menit untuk mengemasi hidup, lalu mengunci pintu di belakang penyewa yang belum tahu akan tidur di mana malam itu. Namun temuan Desmond yang paling penting bukanlah kecepatannya, tetapi apa yang terjadi sesudahnya. Setiap perkara penggusuran tercatat dalam basis data publik yang bisa diakses calon pemilik rumah manapun, hanya dengan mengetik nama. Satu kali digusur, bahkan satu kali telat membayar beberapa ratus dolar 10 tahun lalu, dan catatan itu mengikuti seumur hidup, membuat setiap lamaran sewa berikutnya ditolak di mana-mana. Desmond lalu membalik logika yang kita anggap wajar. Penggusuran, katanya, tidak lahir dari kemiskinan. Justru penggusuran itulah penyebabnya. Ia merampas alamat, dan bersama alamat itu ikut hilang pekerjaan, sekolah anak, serta akses ke sewa berikutnya. Di titik inilah kisah David, seorang tukang kebun 38 tahun, menjadi mudah dipahami. Setelah digusur, ia terdampar di sebuah kamar motel 10 meter persegi dan bertahan di sana selama 2 tahun. Ia membayar sekitar $1.400 sebulan untuk ruangan itu, sambil tetap menerima anak-anaknya menginap tiap akhir pekan. Perhatikan paradoksnya. Uang sebesar itu semestinya cukup menyewa apartemen yang jauh lebih lapang dengan tarif di bawahnya. Ia dan pasangannya yang bekerja tetap di sebuah perusahaan asuransi sudah mencoba. Tetapi setiap kali pemilik properti memeriksa nama mereka, catatan tunggakan 2 bulan dari masa lalu muncul di layar dan pintu tertutup. Maka mereka membayar lebih mahal untuk ruang yang justru lebih sempit
semata karena pernah terlalu miskin. Dalam ilmu ekonomi ada istilah untuk jebakan semacam ini, poverty premium, yakni kenyataan bahwa menjadi miskin itu sendiri mahal. Orang miskin membayar lebih untuk perumahan harian, untuk kredit, untuk hampir segalanya, sebab sistem menilai mereka sebagai risiko. Kalau perumahan adalah pintu masuk kemiskinan yang bekerja, maka kesehatan adalah pintu keduanya, dan kerap kali yang paling senyap. Ambil kisah Eric, seorang ilmuwan komputer 53 tahun. Ia bukan korban kecanduan atau kemalasan. Ia korban lembur. Bertahun-tahun bekerja 50 jam sepekan, sampai jantungnya menyerah. Ia berhenti bekerja, tunjangan penganggurannya habis dalam 6 bulan, dan tahun-tahun berobat perlahan mengeringkan seluruh tabungannya, sampai apartemennya ikut hanyut. Kini ia bekerja serabutan dan tidur di mobil. Setiap malam ia mengambil potongan-potongan pizza tak terjual dari sebuah restoran untuk dibagikan kepada tetangga separkirannya. Kisah semacam ini bukan anomali statistik. Berbagai survei nasional secara konsisten menemukan sekitar 4 dari 10 orang dewasa Amerika menanggung utang biaya kesehatan. Dan tagihan medis sejak lama dikenal sebagai salah satu jalan paling umum menuju kebangkrutan pribadi di negara itu. Di lapisan yang paling rawan, tubuh sendiri berubah menjadi sumber penghasilan terakhir. Ada warga yang mengaku rutin menjual plasma darahnya 2 kali seminggu demi menambal akhir bulan, dan Amerika dilaporkan memasok sebagian besar kebutuhan plasma komersial dunia, sebagian karena selalu tersedia orang yang cukup terdesak untuk menjualnya. Perhatikan pola yang kembali muncul. Bukan kemalasan yang menjatuhkan mereka, tetapi struktur biaya yang menghukum orang karena pernah jatuh. Kalau begitu, pertanyaannya bergeser. Apakah kerja masih bisa menjamin sebuah atap? Ataukah ada mekanisme lain yang diam-diam mengunci pintunya? Maka jangan heran ketika sebuah gimnasium sekolah di pedalaman bisa berubah menjadi rumah sakit lapangan. Sebuah organisasi relawan bernama Remote Area Medical rutin menggelar klinik gratis akbar di lapangan basket. Puluhan dokter gigi berjajar, mencabut dan menambal gigi ratusan pasien, yang sebagian sudah antre sejak subuh. Sebuah pemandangan yang, bila kita cermati, terasa lebih menyerupai sebuah diagnosis ketimbang sekedar aksi kebaikan. Sirenia, pensiunan marinir itu, datang untuk mencabut geraham keenamnya yang membusuk, dan pulang membawa gigi palsu buatan para relawan dalam 2 jam. Perawatan yang di pasar bebas akan menelan lebih dari $3.000 yang tak akan pernah ia miliki. Yang membuat pemandangan ini menusuk adalah asal-usulnya. Remote Area Medical didirikan pada 1985 untuk melayani pedalaman Amazon yang tak terjangkau rumah sakit. Hari ini, sebagian besar operasinya digelar di dalam negeri Amerika sendiri. Sebuah lembaga yang dirancang untuk daerah tanpa negara menemukan pasar terbesarnya di negara adidaya. Namun ada satu lapisan lagi yang membuat kemiskinan yang bekerja ini begitu awet, dan letaknya tidak di dompet, tetapi di kepala. Perhatikan detail kecil dari rutinitas Maria, perempuan yang berpenghasilan sekitar $1.600 per bulan itu. Keanggotaan gym $40 bukan kemewahan baginya. Ia sebuah strategi bertahan hidup. Kalau saya tidak mandi, tidak ada yang akan mempekerjakan saya, katanya. Ia menyetrika penampilannya setiap pagi, supaya tidak ada yang tahu, sebab di Amerika, terlihat miskin adalah risiko profesional. Jurnalis Barbara Ehrenreich pernah menguji hidup semacam ini dari dalam untuk bukunya, Nickel and Dimed. Ia menyamar menjadi pelayan, petugas kebersihan, dan kasir, lalu menemukan bahwa matematika upah rendah memang tidak pernah selesai. 1 pekerjaan tak cukup untuk sewa, 2 pekerjaan menghancurkan tubuh, dan setiap keadaan darurat kecil melempar seluruh hitungan kembali ke nol. Kesimpulannya menohok. Orang termiskin di Amerika bukan tidak bekerja keras. Mereka bekerja paling keras dengan hasil paling sedikit. Tetapi mitos budayanya berkata sebaliknya, bahwa siapapun yang gagal pastilah kurang berusaha. Mitos inilah yang membuat jutaan orang memilih menyembunyikan kejatuhannya dan membuat sisa masyarakat bisa terus tidak melihatnya. Disinilah letak perbedaan halusnya. Kemiskinan yang dipotret Harrington tak terlihat karena letaknya terpencil, jauh dari jalur yang biasa kita tempuh. Sedangkan kemiskinan yang bekerja tak terlihat karena ia menyamar di tengah keramaian yang kita lalui setiap hari. Ia menyamar di balik seragam kerja yang bersih,
mobil yang terparkir rapi, dan senyum karyawan yang baru saja mandi di gym. Itulah wajah yang sudah kita kenal sepanjang cerita ini. Kemiskinan yang bekerja, yang sengaja menyembunyikan diri demi mempertahankan pekerjaannya sendiri. Tentu saja, potret ini perlu dibedah dari dua sudut pandang. Bagi para pembelanya, sistem Amerika tetaplah mesin kesempatan yang tak ada duanya. Ekonominya melahirkan inovasi dan lapangan kerja dalam skala yang tak tertandingi, dan penganggurannya rendah. Jaring pengamannya dari SNAP, yaitu program bantuan pangan hingga bantuan sewa, menyalurkan ratusan miliar dolar setiap tahun kepada puluhan juta orang. Mobilitas tetap nyata. Jutaan imigran yang datang tanpa apa-apa berhasil menapak naik. Dan solidaritas warganya hidup di mana-mana. Relawan truk makanan, dokter gigi yang bekerja gratis sampai malam, hingga seorang lelaki 38 tahun di Los Angeles bernama Elvis yang berhenti dari pekerjaannya untuk membangun rumah-rumah kayu kecil bagi para tunawisma. Rumah-rumah 4 meter persegi itu lengkap dengan alarm, lampu, dan panel surya. Dibiayai donasi daring $1.000 per unit. Bahkan diberi nomor alamat kecil di pintunya. Sebab menurutnya, sebuah alamat adalah langkah pertama untuk merasa kembali menjadi manusia. Namun kita tak boleh menutup mata pada sisi satunya. Hampir semua pertolongan dalam cerita ini datang dari warga, bukan dari sistemnya. Dan sistemnya sendiri, alih-alih netral, kerap bergerak ke arah sebaliknya. Balai Kota Los Angeles melarang rumah-rumah kayu Elvis berdiri di trotoar. Kota Waco di Texas melarang mengemis, bahkan melarang memulung dari tong sampah. Memulung dianggap mencuri milik kota. Pada titik ini, struktur itu memperlihatkan wajahnya yang paling dingin. Dan pada 2024, Mahkamah Agung lewat perkara City of Grants Pass melawan Johnson memutuskan kota boleh menghukum orang yang tidur di ruang publik meski tak ada penampungan tersedia. Ketika ekonomi gagal menyediakan atap, hukum hadir bukan untuk melengkapinya, tetapi untuk mendenda mereka yang tidur tanpa atap. Untuk memahami mengapa perang ini berulang kali kalah, kita perlu berpindah dari lapangan ke sudut yang jarang diperiksa, anggaran negara itu sendiri. Sebab di sanalah, kata sebagian ekonom, prioritas sebuah bangsa tertulis paling jujur. Matthew Desmond dalam bukunya Poverty by America menawarkan penjelasan yang membuat banyak pembacanya tidak nyaman. Kemiskinan di Amerika bertahan bukan karena negara itu kehabisan sumber daya, tetapi karena terlampau banyak pihak yang diam-diam diuntungkan oleh keberadaannya. Logikanya berlapis. Upah yang ditekan membuat barang dan jasa terasa murah bagi konsumen kelas menengah. Sewa yang mencekik di kampung-kampung miskin menghasilkan imbal hasil yang stabil bagi pemilik properti. Kemiskinan orang lain, artinya, adalah kenyamanan yang diam-diam kita nikmati. Bahkan anggaran negara, menurut Desmond, ternyata lebih murah hati kepada yang mampu. Keringanan pajak untuk cicilan rumah kelas menengah, dan atas menelan dana publik jauh melampaui seluruh bantuan perumahan bagi orang miskin. Dan ini bukan kecelakaan baru. Untuk memahami polanya, kita perlu kembali ke 1949, ketika Kongres mengesahkan Housing Act yang menjanjikan sebuah rumah yang layak bagi setiap keluarga di negeri itu. Namun subsidi perumahan yang mengalir sesudahnya lebih banyak singgah pada pemilik rumah kelas menengah lewat potongan pajak hipotek, ketimbang pada penyewa berpendapatan rendah. Janji itu tetap tertulis, alirannya membelok ke arah lain. Kita tidak harus menerima seluruh tesisnya untuk membaca polanya. Selama 6 dekade, sejak kesadaran itu pertama kali dinyalakan, perang terhadap kemiskinan berulang kali kalah, bukan oleh kelangkaan, melainkan oleh prioritas. Maka kembalilah kita ke tempat parkir di San Diego itu, pukul 5 pagi, saat sebuah selimut dilipat serapi mungkin. Keteraturan kecil yang membuat pemiliknya merasa bukan gelandangan. Dan memang bukan, ia perawat lansia yang bekerja 7 hari sepekan di salah satu negara terkaya yang pernah ada. 6 dekade setelah perang itu dinyatakan, kemiskinan tidak lenyap. Ia sekedar berpindah tempat tinggal. Dari gubuk penambang yang difoto para wartawan, ke mobil-mobil yang terparkir rapi milik orang yang setiap pagi berangkat kerja. Maka pertanyaannya barangkali bukan lagi mengapa mereka jatuh, melainkan berapa tipis jarak antara kita dan jok belakang mobil itu. Satu penggusuran, satu tagihan rumah sakit, satu catatan kecil yang tak pernah lupa.